Yang aku tahu suaminya telepon, tapi aku lagi tidur. Nah, ada jam 10 tuh suami dia telepon, jam 10 apa jam 9 jam 10 di suami dia telepon. Aku angkat, malam aku kira-kira jam 12 setengah 1 aku bangun. Aku biasa suka kalau bangun malam kan suka mau pipis, cek HP, aku lihat di HP ada panggilan. Terus aku bangunin suamiku, ini ada apa ya gitu, kok perasaan gak enak. Aku bangun, terus aku ngecek, suamiku aku suruh telepon balik, dan ternyata kata suaminya Arum bilang, "Mama, Arum ada di gerbong yang kecelakaan itu." Terus gimana akhirnya? Belum ada kabarnya, mah. Aku udah nyebar anak buahku sama temen-temen ke semua rumah sakit, dan aku nungguin di di tempat evakuasi sampai kelar semua dievakuasi dia. Tapi sebelum jalan kita juga, aku minta tolong sama teman-temannya Arum yang di Mawar Merah, tolong bantu nyari nama Arum di RSUD, di mana-mana nggak ada. Nyari di mana-mana sampai jam 12 habis zuhur kita dapet voice note dari kayak ada yang ngomong gini, ini komandan yang bernama Harum udah ketemu, begitu doang. Kita seneng dong, wah berarti di mana, tapi cuma ditemukan doang, dia nggak bilang di RSUD mana, enggak, cuma sudah ditemukan. Nah terus suaminya langsung cek ke Basarnas, katanya ada di RSUD Kota Bekasi. Suaminya ke sana, teman-temannya ke sana, ternyata di sana nggak ada. Kata mereka udah yang 10 orang itu sudah dibawa ke Polri. Nah, akhirnya suami saya, karena ditabek di Bekasi ke sini jauh kan, kita yang dekat ya, jadi suami saya sama anak saya ke rumah sakit Polri. Terus suaminya akhirnya nyusul ke rumah sakit Polri. Kita pada nyusul sono, adik-adik juga adik ipar juga pada kumpul di Polri. Nah di rumah sakit Polri, kita disuruh forensik, kita suruh fotonya Arum yang kelihatan gigi, fotokopi KTP, terus sama dipinta golongan darah apa. Alhamdulillah dia ada golongan darahnya B+, terus dipinta lagi sama ijazah yang ada sidik jarinya. Setelah itu masih belum kelar juga proses, udah lama, sampai jam 4 juga belum kelar, sampai jam 4, jam 5 belum ada kabar. Aku telepon ke suamiku, ya gimana, belum ada kabar, tapi sebentar lagi mau dikabarin. Oh ya sudah, aku matiin. Nah setelah aku matiin telepon ayahnya, nggak lama kemudian, setengah 6-an ya, tetangga pada datang semua nih, Batari gitu, turut berduka cita. Aku nggak tahu ada cita apa ya. Itu Arum udah ketemu, namanya ada di berita. Nggak taunya, jadi beritanya itu taunya dari TV dulu, baru forensik di sana di Polri, rumah sakit Polri, baru diumumin. Tapi sebelum itu aku telepon suamiku, aku bilang, ayah, aku kalau manggil anakku baru udah nggak ada. Mama tahu dari mana, di sini belum ada diumumin. Ini tetangga udah ada namanya Arum di TV gitu. Masih suamiku nangis dong. Terusnya orang sana yang menunggu, keluarga sana juga udah kabar, kenapa Pak, anak saya, kata istri saya, udah ada di TV
saya nangis. Ya Allah, akhirannya dia kan mau minta pulang-pulang dulu ke rumah. Akhirnya pulang juga ke rumah ayah kamu, Mbak. Udah begitu, akhirnya habis maghrib pagi dia datang. Maksudnya pulang ke rumah ayah apa? Dia sebelum meninggal dia minta pulang. Aku mau pulang ke rumah mama, aku mau pulang. Minta pulang itu tandanya dia, ya itu pulang ya. Itu kapan? Itu sebelum meninggal. Udah lama? Seminggu 2 minggu sebelumnya udah ngomong, seminggu dia juga sama temen-temennya juga begitu. Itu nelpon sama ibu? Telepon sama aku mau pulang gitu. Kalau sama temen-temennya malah ngomong aku mau pulang, aku udah capek, aku mau pulang, aku mau capek. Dia bilangnya capek apa aku nggak tahu, aku taunya dari temen-temennya. Dia sama temen-temennya begitu juga bilang mau pulang ke rumah mama, capek. Tidak pulang seterusnya. Tapi ibu dekat sama anak? Oh, saya dekat, bestie banget. Bestie. Jadi kalau ibu kayak temen. Jadi anak saya ya berantem ya temen, main kata-kata teh kita udah baik. Temennya dia, temen SD, SMP, temen main nongkrongnya, temen luar, semua kenal sama saya. Sampai teman kerjanya pun saya kenal. Sebegitunya saya dekat sama anak saya, sampai saya kenal sama teman-temannya. Sosoknya gimana kalau di mata ibu? Sosoknya Mbak Harum? Wah, pekerja keras. Dia dari umur 19 tahun belum terima ijazah, dia udah kerja. Motonya dia pengen ngebanggain orang tua. Angan-angannya dia banyak. Ini sebelum lebaran dia udah seminggu mau lebaran rumahnya minta dirapihin. Kita nggak tahu kalau tanda-tanda mau ada gitu kan. Rumah rapihin mah. Seminggu lagi mau lebaran, Mbak, keburu nggak? Harus keburu. Suamiku kan tukang, suamiku ngerjain sendiri. Rapi, bener rapi. Ibu katanya sempat menyarankan agar anak ibu naik ojek online pada saat itu ya, kereta berhenti bukan? Oh enggak. Waktu itu sempat kontak-kontakan nggak Bu sama Mbak Harum? Kita kontak-kontakan waktu di kantor, siang malam kita udah enggak. Di kantor kontak-kontakannya? Ya ngobrol biasa aja. Ngobrol lagi ngapain? Emang rutin Bu ya? Berarti ngabarin ibu setiap kegiatan rutin Bu? Ya kadang. Tapi kalau libur dia suka, kan ada anaknya yang umur 3 tahun. Ya anaknya suka video callan sama kita. Nyariin. Ini kayak kalau libur panjang nih biasanya kan besok tanggal berapa? 1, 2, 3. Biasanya dia nginep di rumah saya. Pasti itu selalu kalau libur panjang itu dia nginep. Walaupun dia kerja, anaknya dititipin sama saya. Tapi sekarang kita kehilangan. Ya udah nggak bisa nginep lagi, Mak. Nggak bisa nginep lagi di rumah aku. Nggak ada lagi yang sayang sama mama, yang suka ngajak jalan makan. Dia hobi banget sama yang namanya jalan-jalan makan, dia seneng. Dibanding dia beli barang, dia lebih seneng makan. Dia hobi sama aku, seneng makan, enggak beli barang-barang tuh enggak. Yang penting kenyang, bahagia. Bagian orang tua saya setiap lebaran semua kebutuhan aku dia mencukupin. Bawa aku ke supermarket, ke mall, belanja, ngambil lebaran buat bagi-bagi keluarga. Kami kan ada antar-antar ya, ngantar-ngantar. Nanti dia ngantar kita balikin. Kayaknya kan orang Betawi seperti itu. Jadi setiap tahun kebutuhan aku dicukupin sama dia setiap lebaran. Tahun ini insya Allah rezeki ada rezeki. Itu anak keberapa?
pertama. Anak pertama Dari berapa? dari 2 bersaudara. Dari. Adiknya sudah ada kerja juga. Mungkin terakhir Bu, harapan untuk PT KAI ke depan gimana Bu, agar mungkin kejadian serupa tidak terjadi di kemudian hari? Atau Iya, diperhatikan lagi aja sih sistemnya ya. Sistemnya. Sistem apa nah? Itu kan sinyal gitunya tuh diperbaiki. Jangan sampai itu merugikan 15 orang nyawa melayang.